Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan kisah misteri yang adalah lanjutan dari video kami sebelumnya, yaitu jawaban misteri teror 2 kuntilanak. Kami sarankan untuk sahabat-sahabat yang belum mengikuti kisah di video sebelumnya, silahkan mengikuti part sebelumnya agar bisa memahami rangkaian dari cerita ini. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Pak Sunario minta istrinya membuatkan kopi dan gorengan untuk sekian banyak warga yang berkumpul. Beberapa ibu-ibu juga terlihat ikut membantu di dapur. Lalu, Pak Sunario mengawali pembicaraan setelah semua warga sudah siap di tempatnya masing-masing. Sebagian duduk bersila, dan beberapa yang lain terlihat berdiri. Awalnya, sebagai kepala dusun, Pak Sunario mengatakan bahwa besok pagi akan melaporkan kejadian ini secara resmi ke kepala desa. Mungkin ada usulan atau bantuan pemikiran dari sana. Kemudian, beliau menceritakan apa yang tadi didapatnya dari orang tua Wiwi dan Sulastri. Dan ini benar-benar mencengangkan. Ada beberapa kesamaan di antara keduanya. Sehari setelah kematian Wiwi, ibunya menemukan secarik kertas yang sudah diremas di bawah kolong tempat tidurnya. Tak jauh dari kertas itu, ada amplop yang sudah terbakar dan tak lagi bisa terbaca. Ibunya menduga, itu adalah amplop surat dari kertas yang sudah diremas tadi. Ternyata, surat itu berasal dari Eko. Dan isinya begitu menyedihkan. Di surat itu Eko menulis bahwa dia tidak bisa datang ke Sidomulyo karena tidak mungkin meninggalkan istrinya yang sedang hamil tua di Semarang. Sekaligus permohonan maaf bahwa hubungan mereka tidak bisa dilanjutkan. Yang paling penting, Eko minta maaf juga karena telah menghamili Wiwi. Warga yang semuanya tampak tegang mulai bisa menerka lebih pasti penyebab Wiwi mengakhiri hidupnya sendiri. Sebagian merasa apa yang dilakukan Wiwi sedikit bisa dimengerti, walau tentu saja perbuatan nekat itu tetap tak bisa dibenarkan. Hamil tanpa suami pasti adalah aib bagi semua, dan pasti Wiwi tak sanggup menanggungnya. Pak Sunario lalu melanjutkan ceritanya, dan lagi-lagi tak kalah mencengangkan. Sehari setelah Sulastri ditemukan meninggal, bapaknya juga menemukan surat. Kali ini di bawah tumpukan bajunya di lemari. Ternyata isinya sama, bahwa selain tak bisa datang ke Sidomulyo, Eko juga minta maaf karena telah menghamili Sulastri. Amplop dari surat itu juga terlihat sudah dibakar oleh Sulastri. Pak Sunario kemudian menduga, selama ini Wiwi dan Sulastri berhubungan dengan Eko melalui surat. Sayangnya, dari keluarga Wiwi maupun Sulastri tak menemukan surat lain selain itu. Mungkin mereka berdua telah membuang atau membakar surat-surat yang terdahulu. Semuanya juga masih menjadi misteri. Eko yang dipuja-puja ternyata seorang laki-laki bijak. Menghamili 2 cewek tercantik Sidomulyo sekaligus menebar kebohongan tentang status perkawinannya. Tak terhitung berapa umpatan yang keluar dari mulut warga. Misteri itu akhirnya sedikit terungkap. Walau di mana Eko tinggal dan berada, tetap tak ada yang tahu. Karena 2 amplop yang masing-masing dikirim pada Wiwi dan Sulastri sama-sama tak terbaca lagi. Wiwi dan Sulastri ternyata memilih mengakhiri hidupnya
karena telah dihamili oleh Eko. Topik kemudian sedikit dirubah, bersama datangnya sebelanga kopi yang lalu dibagikan ke masing-masing warga. Aneka gorengan juga menemani rapat mendadak yang menegangkan itu. Pak Sunaryo kemudian meminta warga mengaktifkan ronda mulai malam ini. Katanya, minimal warga yang diteror oleh kuntilanak akan sedikit merasa terbantu kalau segera dihampiri oleh rombongan ronda. Pendapat itu terdengar masuk akal, walau tak ada yang benar-benar yakin bahwa teror itu akan berhenti. Memang sudah lama terdengar, dimanapun, setiap ada kematian tragis dengan cara seperti itu akan diiringi oleh teror hantu yang biasanya menyerupai korban. Dan semua warga mengetahui hal itu. Jadwal ronda pun segera disusun saat itu juga. Pak Sunaryo sendiri ada di dalam grup ronda di malam pertama. Setiap malam, ronda akan dijalankan 10 orang laki-laki dewasa. Mereka bertugas patroli keliling kampung dan harus segera menghampiri setiap terdengar ada warga yang didatangi kuntilanak. Tak lupa, Pak Sunaryo minta semua warga untuk menyalakan lampu minyak ditaruh di depan rumah. Di zaman itu, listrik memang belum masuk ke Sidomulyo. Setelah pembicaraan itu, Pak Sunaryo memberi kesempatan bagi siapapun untuk bertanya. Tapi, tak ada satupun warga yang mengajukan pertanyaan. Penjelasan singkat Pak Sunaryo memang tidaklah sulit dipahami. Warga kemudian membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing untuk mempersiapkan lampu sesuai instruksi sang kepala dusun. Tak berapa lama kemudian, terdengar suara teriakan. Kali ini dari arah timur. Beberapa warga yang belum beranjak terlalu jauh dari rumah Pak Sunaryo segera bergegas berlari ke arah sumber suara. Di sana, Bu Sumiati telah terkapar. Dia pingsan. Warga segera menggotongnya kembali ke rumah Pak Sunaryo, diiringi Pak Sudar, suami dari Bu Sumiati yang terus memeluk anak kecilnya yang menangis. Sesampai di sana, Pak Yahya segera mengambil segelas air putih dan komat kamit membaca doa. Tak lama kemudian, Bu Sumiati sadar setelah diolesi air itu di wajahnya. Pak Sudar lalu bercerita, baru saja mereka dihadang oleh 2 kuntilanak yang tiba-tiba terbang mendekat. Dan lagi-lagi, kedua sosok itu berwajah Wiwi dan Sulastri. Tak banyak yang bisa dilakukan Pak Sudar, karena dia juga sedang menggendong Murni, anak mereka satu-satunya. Katanya, salah satu kuntilanak yang entah siapa sempat bertanya, di mana Eko berada. Kemudian, tiba-tiba mencekik istrinya. Untungnya Pak Sudar langsung berteriak yang kemudian terdengar oleh warga. Karena Bu Sumiati masih sangat ketakutan, Pak Sunaryo menyarankan mereka semua untuk tidak pulang dan tidur di ruang tamunya. Kemudian, nama Pak Sudar dicoret dari rombongan ronda di malam itu, untuk digeser ke besok malamnya. Pak Yahya yang juga datang bersama istrinya, juga diminta menginap di sana bersama-sama. Kata Pak Sunaryo, keberadaan beliau masih sangat dibutuhkan dan tidak menutup kemungkinan malam itu akan terjadi teror lagi, yang entah akan menimpa siapa. Malam itu, 10 orang yang ada di grup ronda termasuk Pak Sunaryo segera melaksanakan tugas. Sedangkan Pak Yahya diminta standby di sana. Suasana semakin mencekam dan warga lain diminta untuk pulang. Pak Sunaryo sebagai ketua grup malam ronda pertama kemudian membagi lagi kelompok itu menjadi 2, yang masing-masing berisi 5 orang. Patroli keliling kampung pun segera dilakukan. Senandung hewan-hewan malam berpadu harmonis bersama kegelapan dan keremangan malam itu. Warga kampung itu tentu saja menjadi sangat sibuk. Di tengah ketakutan
yang selalu siap mengancam. Sekitar 200 meter berjalan, rombongan Pak Sunaryo didatangi sekelebat bayangan putih. Kelima orang itu menghentikan langkah. Ada ketakutan, tapi perlahan teratasi karena mereka sedang berlima. Ternyata kali ini kuntilanak itu mendarat dan lalu duduk bersimpuh di hadapan mereka. Tiba-tiba, sosok itu meneteskan air mata. Sosok berwajah wiwi itu kemudian mengajukan pertanyaan yang sama, tapi dengan lirih dan nada sangat menyayat hati. Di mana Eko berada? Kelima orang sempat terbengung, tapi kemudian Pak Sunaryo yang kali ini lebih tegar menjawab bahwa mereka bahkan semua penduduk kampung tak tahu di mana Eko berada. Sosok itu kemudian membalikkan badan, sampai terlihat punggung yang penuh dengan belatung menggeliat. Dia pun secepat kilat terbang dan hilang, ditelan kegelapan malam Sidomulyo. Salah satu anggota rombongan yang bernama Teguh kemudian meminta mereka berhenti sejenak. Kebetulan, dia adalah yang termuda di antara mereka berlima. Mereka lalu duduk beristirahat di bawah sebuah pohon alpukat di pinggir jalan. Tiba-tiba terdengar suara tangisan dari atas pohon. Pak Sunaryo spontan mengarahkan senter ke sana. Ternyata tak ada siapapun yang terlihat. Tapi tangis itu semakin terdengar. Dan bersamaan dengan suara tangis itu, Teguh pun pingsan. Mereka berempat tentu menjadi panik. Pak Sunaryo sempat mengguncang-guncang tubuhnya, tapi upaya itu tak berhasil. Akhirnya tercapai kesepakatan. Teguh harus segera digotong kembali ke rumah Pak Sunaryo. Kegaduhan pun terjadi. Sesampai di sana, Teguh langsung sadar, tapi lalu berteriak sekuat tenaga. Dia kesurupan. Semua orang terperangah, lalu dengan dibantu Pak Yahya, mereka menahan tangan dan kaki Teguh yang terus meronta. Pak Yahya terlihat komat kamit membaca doa. Teguh tetap saja meronta, tapi perlahan tenaganya seperti melemah, dan dia pun sadar setelah mengucapkan lirih kalimat yang mengejutkan, yaitu, "Kami akan balas dendam." Semua mata terbelalak. Lalu, setelah dibacakan doa, Pak Yahya memberikan segelas air putih yang langsung diminum Teguh. Suasana kemudian sedikit menjadi tenang, tapi tetap sangat mencekam. Teguh kemudian diminta menceritakan apa yang baru dialaminya. Tapi, sebelum kata pertama keluar dari mulutnya, terjadi kegaduhan lain. Terdengar langkah kaki yang sangat tergesa. Ternyata itu datang dari grup kedua. Parman yang kebetulan juga anggota ronda termuda mereka digotong dalam kondisi tubuh yang lemas. Ternyata kejadiannya mirip. Mereka tadi didatangi sosok Sulastri yang duduk bersimpuh dan menangis. Juga kemudian menanyakan hal yang sama tentang di mana Eko berada. Parman berhasil disadarkan setelah Pak Yahya komat kamit membaca doa dan menekan-nekan keningnya. Apa yang barusan menimpa Teguh kemudian terjadi lagi. Sebelum sadar, sempat keluar dari mulut Parman kalimat yang sama. "Kami akan balas dendam." Yang kali ini dengan suara mirip seperti suara Sulastri. Ketegangan makin terasa, terutama setelah Pak Yahya menyadari bahwa Parman hanya digotong oleh 3 orang. Parman kemudian mengingatkan bahwa anggota grup ronda yang lain, yaitu Kasmuri, masih tertinggal di sana. Tempat di mana Parman didatangi sosok Sulastri tadi. Ternyata 3 orang yang tadi menggotong Parman juga tidak menyadari hal itu. Menurut mereka masing-masing, mereka merasa berempat menggotong Parman. Setelah saling berpandangan, semuanya sepakat dan baru mengerti bahwa Kasmuri tertinggal di sana.
Kesepakatan lain pun segera disetujui. Pak Yahya tetap tinggal bersama Teguh dan Parman yang masih terlihat lemas. Dan 7 orang lain mendatangi lokasi di mana Parman dan teman-temannya didatangi oleh sosok Sulastri. Mereka bertujuh pun berjalan tergesa dengan senter di tangan masing-masing. Tentu saja dengan harapan yang sama, Kasmuri akan baik-baik saja. Sesampai di sana, ternyata mereka tak menemui siapapun selain kesunyian. Masing-masing mengarahkan cahaya senter ke segala arah, tapi tetap tak ada tanda-tanda di mana Kasmuri berada. Mereka saling berpandangan. Kebetulan lokasi itu berada di dekat tikungan. Rumah paling dekat dari sana berjarak sekitar 20 meter. Kata salah satu anggota grup ronda, tadi mereka ke sana karena terbawa suara tangisan. Dan tanpa mereka sadari, suara itu terus menjauh dan seakan minta dikejar. Maka sampailah mereka di jalan dekat kebun pisang itu. Dan di dekat salah satu pohon pisang itulah Parman terkapar. Tapi katanya, mereka merasa Kasmuri ikut mengangkat tubuh Parman. 3 orang itu merasakan hal yang sama. Sampai tadi di rumah Pak Sunaryo, informasi dari Parman baru mengejutkan mereka bertiga, bahwa Kasmuri tertinggal di kebun pisang itu. Pak Sunaryo lalu angkat bicara untuk menenangkan keadaan. Beliau memberi instruksi untuk bersama-sama memeriksa setiap tempat di kebun pisang itu. Tiba-tiba, sebelum mereka menjalankan itu, datanglah 2 sosok bayangan putih mendekat. Lagi-lagi, mereka adalah kuntilanak berwajah Wiwi dan Sulastri. 2 sosok itu lalu mendarat di hadapan mereka bertujuh, sekitar 5 meter di depan mereka. Tak ada yang bergerak. Sepertinya semua sadar, gerakan apapun tak akan bisa mengusir 2 sosok itu. Ketujuh orang itu terpaku dan seakan dipaksa menunggu apa yang akan dilakukan oleh 2 sosok itu. Ada ketakutan yang terpatri di hati masing-masing. Kaki-kaki mereka gemetar, tak terkecuali Pak Sunaryo. Sosok berwajah Wiwi dan Sulastri itu seperti menghipnotis mereka. Dengan tenang, kedua sosok itu memamerkan kemampuannya. Sosok berwajah Wiwi menari dengan gemulai, diiringi suara merdu tembang Jawa dari sosok berwajah Sulastri. Suasana pun berubah menjadi semacam pertunjukan singkat. Semua mata menatap serius mereka berdua, sampai 2 kuntilanak itu menyelesaikan aksinya. Lalu, kedua sosok itu melayang perlahan mendekati mereka. Dengan gerakan bersimpuh, mereka berdua berkata secara bersamaan, "Kami akan balas dendam." Lalu 2 sosok itu lenyap seketika, ditelan keremangan malam. Mereka bertujuh kemudian tersadar bahwa kedatangan mereka ke sini adalah untuk mencari Kasmuri. Setelah cukup lama mengelilingi dan mengecek setiap sudut tempat di kebun pisang itu, tak ada siapapun yang mereka temukan. Di mana Kasmuri berada masih menjadi pertanyaan yang belum terjawab. Mereka pun rapat kecil lagi, dan kesepakatannya adalah mereka akan kembali ke rumah Pak Sunaryo untuk mengajak Pak Yahya. Itu memang dirasa masuk akal, karena dalam situasi seperti ini, sepertinya Pak Yahya lah yang bisa diandalkan. Tapi sesaat sebelum mereka berjalan pulang, terdengar suara teriakan. Pak Sunaryo yang juga mendengar itu, langsung mengarahkan telunjuknya ke arah barat, asal dari suara itu. Mereka bertujuh pun segera ke sana. Ternyata tubuh Kasmuri ditemukan terikat di sebuah pohon pisang. Tentu saja ini aneh, karena tak terhitung berapa kali mereka melewati jalur itu tadi.
Tali yang terbuat dari kulit pohon pisang yang mengikat tubuh Kasmuri pun segera dilepaskan. Untungnya, Kasmuri ditemukan dalam kondisi tersadar, walau dia terus-menerus menangis. Kasmuri yang dalam kondisi lemah segera digandeng menuju rumah Pak Sunaryo. Pak Yahya terlihat tersenyum kecil menyambut kedatangan rombongan itu. Lalu, seperti tadi, Pak Yahya komat kamit membaca doa di atas segelas air yang kemudian diminumkan pada Kasmuri. Setelah kondisinya mulai membaik, Kasmuri pun diminta bercerita. Dengan tangan dan tubuh masih gemetar, Kasmuri memulai penjelasannya. Katanya tadi, memang ada kuntilanak mendekati mereka berlima. Lalu, setelah Parman pingsan, ada yang menarik tangannya dengan kuat. Entah itu siapa. Setelah itu Kasmuri merasa tak ingat lagi, sampai berteriak dan ditemukan rombongan dalam kondisi terikat di pohon pisang. Tapi, kata Kasmuri, ada kalimat penting yang sempat terdengar di telinganya. Katanya, suara bisikan itu seperti suara Sulastri. Dan kalimat itu adalah, Eko akan datang. Semuanya tentu terbelalak mendengar itu, karena alamat pasti dan keberadaan Eko sendiri belum diketahui. Apalagi dalam surat yang ditemukan di rumah Wiwi dan Sulastri, Eko mengabari bahwa dia minta maaf karena tidak bisa datang ke Sidomulyo dan sedang mengurusi istrinya di Semarang yang hamil tua. Kalimat itu pun menjadi sebuah misteri baru. Ronda malam lalu dihentikan, karena tak cukup tenaga yang benar-benar fit untuk melakukannya. Kasmuri kemudian mengeluarkan sebuah usulan. Akan lebih baik semua anggota ronda menjemput keluarganya untuk tidur bersama-sama di rumah Pak Sunaryo. Pak Yahya manggut-manggut karena merasa itu adalah usulan yang masuk akal. Karena teror kuntilanak itu bisa mengancam siapa saja. Di tengah malam itu, semua laki-laki menjemput keluarga orang-orang yang ikut ronda, satu persatu. Di rumah Pak Sunaryo hanya tertinggal Pak Yahya bersama Parman, Teguh, dan Kasmuri yang memang masih lemas dan pucat. Syukurlah, semuanya berjalan lancar. Dan malam itu, rumah Pak Sunaryo menjadi sangat ramai lagi. Puluhan orang tidur beralas tikar di ruang tamunya. Sebagian besar orang bisa tidur sampai pagi tiba, kecuali Pak Sunaryo dan Pak Yahya yang terus terlibat diskusi di sepanjang sisa malam itu. Ketika pagi tiba, semua pulang ke rumah masing-masing. Tak lupa Pak Yahya berpesan untuk banyak mengaji di rumah, karena dimanapun, setan siap mengganggu dan menyerupai Wiwi maupun Sulastri. Pak Yahya juga pamit pulang, tapi ditahan sebentar oleh Pak Sunaryo karena rencana pagi itu dia akan berangkat ke rumah kepala desa. Pak Yahya setuju dan mereka kemudian menikmati sarapan. Tak lama setelah sarapan, Pak Sunaryo bersiap berangkat ke rumah kepala desa. Pak Yahya sebenarnya diajak, tapi beliau menolak dengan alasan tidak menutup kemungkinan nanti kepala desa atau orang yang ditugaskan akan ikut dan harus dibonceng ketika pulang. Pak Sunaryo pun setuju dan lalu memacu sepeda motornya. Rumah kepala desa berjarak sekitar 5 km, dan setelah 10 menit perjalanan, Pak Sunaryo pun sampai di sana. Ternyata Pak Kades sedang tidak ada di tempat. Menurut istrinya, beliau ada urusan dengan salah satu temannya di dekat pasar. Karena belum jelas kapan kepulangannya, Pak Sunaryo memutuskan untuk juga berangkat ke pasar, membeli pisang dan bahan gorengan untuk konsumsi anggota ronda nanti malam. Di jalan raya, sekitar 200 meter sebelum pasar, Pak Sunaryo terhenti karena ada kerumunan orang. Dia menduga pasti terjadi kecelakaan. Setelah semakin mendekat, ternyata dugaan itu benar. Terjadi kecelakaan yang sangat mengenaskan.
Kata banyak orang di sana, mayat yang sedang tergeletak itu adalah seorang penyeberang jalan yang tersambar mobil pick-up dengan kecepatan tinggi. Dan tragisnya, dia meninggal di tempat. Bahkan, kepalanya hancur terlindas ban mobil itu. Sepertinya kecelakaan itu baru saja terjadi, karena beberapa polisi baru datang tak lama kemudian. Pak Sunaryo merangsek menerobos kerumunan dan melihat sendiri. Ternyata itu adalah tubuh seorang laki-laki berkaos putih memakai celana jeans. Posisi jenazah itu tengkurap di pinggir aspal. Darah berceceran di sekitar tubuhnya. Tak ada yang mengenali lelaki itu. Karena bahkan polisi pun tak menemukan petunjuk identitas apapun di dompetnya, yang hanya berisi beberapa lembar uang 10 ribuan. Tapi ada yang tertangkap di mata Pak Sunaryo. Di bagian belakang kaos putih yang dikenakan lelaki itu, ada gambar dua sosok perempuan. Yang pertama adalah wanita yang seperti sedang menari, dan di sebelahnya ada wanita lain sedang memegang mikrofon seperti sedang bernyanyi. Entahlah siapa mayat laki-laki itu. Pak polisi kemudian segera mengatur lalu lintas, dan beberapa saat setelahnya terdengar suara sirine ambulan datang. Pak Sunaryo membatalkan rencananya membeli pisang dan segera bergegas pulang. Sesampai di rumah, Pak Sunaryo mengabarkan kejadian tentang kecelakaan itu pada Pak Yahya. Ada beberapa warga yang juga terlihat nimbrung di sana. Lalu, Pak Sunaryo mengajak Pak Yahya masuk ke kamarnya. Di sana, beliau berbisik pada Pak Yahya bahwa di punggung kaos putih lelaki itu terdapat gambar dua wanita. Yang satu menari dan satunya lagi seperti sedang menyanyi. Pak Yahya terdiam, tapi tak berani menduga terlalu jauh siapa laki-laki tak beridentitas itu. Sebenarnya, dugaan yang sama juga ada di pikiran Pak Sunaryo. Lalu, Pak Yahya minta agar tidak menyebarkan berita tentang gambar dua sosok wanita di kaos mayat lelaki tadi. Karena kata beliau, itu bisa menjadi fitnah liar yang tidak jelas. Pak Sunaryo kemudian berangkat ke pasar lagi, membeli pisang dan bahan gorengan yang sempat tertunda. Ternyata sampai di sana, polisi juga tak berhasil menemukan petunjuk tentang identitas mayat itu. Terlihat ada Pak Hasbi, kepala desa di mana pasar itu berada. Katanya, kalau memang identitas mayat itu tak juga diketahui, jenazah itu akan dikuburkan di desanya dan akan diurusi warga desa di sana. Pak Sunaryo sempat berjabat tangan dengan Pak Hasbi, yang memang sudah lama dikenalnya. Mereka berdua pun ngobrol sebentar. Ternyata memang tidak ada yang tahu siapa lelaki itu. Kata beberapa saksi mata, dia turun dari bis dan menyeberang tak lama kemudian. Disitulah terjadi kecelakaan tragis itu. Pak Sunaryo pun segera masuk ke pasar dan membeli bahan untuk konsumsi nanti malam. Ketika mampir ke rumah kepala desa lagi, ternyata beliau tadi sudah pulang, tapi berangkat lagi karena ada rapat sebagian kepala desa di kantor camat. Pak Kades juga menitipkan pesan pada istrinya, bahwa besok Pak Sunaryo diminta datang lagi karena acara rapat mungkin sampai sore, dan malamnya ada pertemuan di kota. Ternyata Pak Kades dan istrinya tidak mengetahui kabar tentang kecelakaan di pasar. Pak Sunaryo pun tak berniat menceritakan itu dan segera pamit pulang. Sesampai di rumah, Pak Yahya bertanya tentang perkembangan kecelakaan. Pak Sunaryo pun hanya menjelaskan apa yang diketahuinya, bahwa identitas laki-laki itu tetap tak ada yang tahu, dan rencananya jenazahnya akan dikuburkan di desa Pak Hasbi. Setelah diskusi tentang ronda nanti malam, Pak Yahya pamit pulang bersama istrinya. Kebetulan
Pak Yahya ada di dalam daftar anggota ronda nanti malam. Setelah Pak Sunaryo berkali-kali mengucapkan terima kasih, Pak Yahya pun pulang. Malam harinya, setelah tahlilan, 10 orang anggota ronda siap bertugas. Syukurnya, tak ada laporan tentang kedatangan 2 sosok kuntilanak itu lagi. Hanya beberapa dari mereka mengaku mendengar suara tawa kuntilanak dari kejauhan. Katanya, suara itu terdengar seperti penuh kepuasan. Hari demi hari, malam demi malam berlalu. Gangguan 2 sosok kuntilanak tak lagi terdengar. Terutama setelah Pak Yahya berkali-kali menekankan pada warga agar menghidupkan suasana rumah dengan mengaji setiap malam. Perlahan, Sidomulyo kembali damai. Hanya saja, kisah teror 2 kuntilanak itu menjadi cerita warga yang masih sering dibahas. Sampai suatu hari, Pak Sunaryo membaca berita di sebuah koran bahwa ada seorang wanita di Semarang yang melahirkan tanpa didampingi suaminya, yang keberadaannya tak jelas ada di mana. Pak Sunaryo sempat terhenyak membaca berita itu, tapi tentu dia tak berani menduga terlalu jauh. Entahlah, apakah semua rangkaian peristiwa ini saling berhubungan. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, jawaban misteri teror 2 kuntilanak. Semoga kisah-kisah misteri kami cukup menghibur dan menemani sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.